Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello students. So today in this course, critical reading, we are gonna learn how to identify arguments within a text. Okay, now let's see our learning outcomes for today's mapping. It is students are able to understand the structure of an argument and identify arguments in the text given or in the given text. Ya, jadi hari ini kita akan belajar memahami struktur dari sebuah argumen dan juga mengidentifikasi argumen dalam teks-teks yang diberikan. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai arguments, ya. Kita akan melihat what is an argument and what is it made of, ya. What is an argument made of? Argumen itu tersusun dari apa saja sih? Ya, apa saja komponen dari sebuah argumen? And yeah, we're gonna learn how to identify the arguments dalam teks yang diberikan. Okay, now let's see, what is an argument? Well, many students say that argument is just the same as opinion. Yeah, in fact, it's not, argument is not simply an opinion, but it is an opinion that is strengthened by evidence and reasoning. Ya, jadi banyak mahasiswa yang berpikir bahwa argumen itu sama halnya dengan pendapat. Ya, well itu tidak semudah itu ya. Jadi tidak semua pendapat itu adalah argumen. Ya, so remember, opinion is not the same as argument. Oke, sekarang kita lihat. Now let's see the definition of an argument itself. Okay, so an argument is a structured and logical presentation of ideas or claims that are supported by evidence and reasoning. Well, it involves making a claim or stating a thesis and providing supporting evidence and reasoning to convince or persuade others of the validity of truth of that claim. Yeah, so simply we can say that an argument is any statement or claim supported by reasons. Ya, jadi secara sederhana kita bisa memaknai bahwa argumen itu adalah pendapat atau ungkapan atau klaim ya yang didukung oleh alasan-alasan tertentu, yang didukung oleh bukti-bukti tertentu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, arguments range from quite simple to very complex. Ya, jadi argumen itu bisa dimulai dari yang paling simple ya, ada yang bentuknya paling sederhana, bahkan sampai bentuknya paling kompleks. Ya, jadi sampai sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa argumen itu merupakan ya ide-ide atau klaim atau pendapat yang didukung oleh bukti dan juga alasan ya atau reasons. Okay, now let's see what is an argument made of. Yeah, a simple argument presents a claim and supported by reasons. Nah, ini ya yang paling sederhana, bentuk argumen yang paling sederhana itu tersusun dari claim dan juga reason. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. So, in our daily life, yeah, um, we may create or we may make many arguments, yeah.
Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sudah sering ya, atau bahkan sering sekali membuat argumen. Nah, contoh sederhananya seperti ini ya. We can see that the claim is you should bring an umbrella. Kamu harus bawa payung. Itu adalah klaim. Nah, ketika kita memberikan alasan, the reason, ya, maka ini menjadi satu kesatuan ya. Ada claim, ada reason, itulah yang disebut dengan argumen, ya. Nah, kita lihat di sini klaimnya, you should bring an umbrella. Why? Why should I bring an umbrella? Okay, the reason is because it's likely it will rain. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lainnya adalah kamu jangan makan terlalu banyak. Ya, itu kalau kita hanya menyatakan kamu jangan makan terlalu banyak, nah itu masih it's just a statement, ya. Itu masih klaim saja, belum termasuk argumen. Tapi ketika kita menambahkan alasan, kenapa kamu tidak boleh makan terlalu banyak, ya, misalnya alasannya adalah, ya, bisa jadi karena perut kamu nanti menjadi begah, ya. Jadi kamu seharusnya tidak makan terlalu banyak karena nanti perutmu akan jadi begah. Oke. Nah, itu ketika dia menjadi satu kesatuan, ada claim juga ada reasonnya, maka dia bisa kita katakan sebagai argumen. Nah, jadi seperti itu ya bentuk argumen. Jadi argumen itu bukan hanya pendapat, bukan hanya klaim semata, tetapi juga ada didukung oleh reason. Nah, ini adalah bentuk argumen yang paling simple, yang paling sederhana, di mana di dalamnya itu ada claim dan juga reason. Ya, oke. Ini simple argument. Nah, sekarang now let's see another form of arguments, another kinds of arguments. Ini ada yang namanya strong arguments. Nah, untuk strong arguments, ini supported by reasons that draw on relevant and reliable evidence. Nah, di sini kita bisa lihat, ini masih menggunakan contoh yang sebelumnya ya. Jadi kalau tadi simple argument itu hanya terdiri dari claim dan reason. Nah, kalau strong arguments itu terdiri dari claim, kemudian ada reason, dan juga ada evidence yang mendukung reason ini. Ya, coba kita lihat. Claimnya adalah you should bring an umbrella. The reason is because it is likely it will rain. Okay, why I say that it's likely it will rain? It is because it is supported by the evidence that there's an approaching storm on a radar map. Ya, jadi dalam contoh ini, em, argumen ini sangat kuat ya, karena tidak hanya didukung oleh alasan, tapi juga ada buktinya. Nah, ini buktinya ini, approaching storm on radar map. Ya, jadi ada storm yang terdeteksi oleh radar ini ya, radar BMKG. Nah, itu menjadikan argumen ini menjadi strong ya, karena ada bukti nyatanya ya, the real evidence. Not only the reason but also the evidence. That's why it is called strong arguments. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat argumen yang kuat, ya kita harus memberikan claim, kemudian reason, dan juga evidence atau buktinya ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, you should bring an umbrella because it's likely it will rain. And there is approaching storm on radar map. Ya, itu sudah menjadi em,
sudah menjadi strong arguments ya kalau kita menggabungkan ketiga hal ini. Ada claim, ada reason, dan juga evidence. Ya, oke. Nah, the next is real world scenarios usually involve dealing with multiple competing arguments with their own claims, reasons, and evidence. Imagine that your friend presents an opposing argument, counter argument that goes something like this. Oke, nah ini ceritanya dalam dunia nyata itu biasanya kita beradu argumen ya. Ya, yang namanya beradu argumen lagi-lagi harus ada claim, ada reason, dan juga evidence-nya ya. Nah, biasanya dalam eh, konteks nyata biasanya kita saling beradu argumen ya. Nah, ini disebut dengan counter argument. Nih, kalau tadi dia memberikan argumen bahwa you should bring an umbrella because it's likely will rain and there's approaching storm on radar map. Nah, ini counter argumennya ya atau adu argumennya itu menjawab seperti ini ya. Temannya yang menjawab seperti ini. Don't worry about an umbrella. The clouds will clear. Nah, ini reasonnya. Kemudian evidence-nya adalah I can feel it in my bones. Ya, counter argumennya dari temannya yang menyatakan tadi, oh, jangan khawatir, tidak usah bawa payung. Klaimnya seperti itu. The reason, alasannya adalah, ya, the clouds will clear. Ini awan-awan gelap ini nanti akan hilang, ya, akan hilang dan akan muncul matahari. Nah, kok bisa? Ya, itu dibuktikan lagi di sini dengan evidence-nya bahwa I can feel it in my bones. Saya merasa ini di tulangku, gitu. Ya, meskipun sounds like nonsense, ya, but that's in real world scenarios, ya, in real world situation. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terkadang ada logika-logika yang menurut kita kurang em, masuk akal, but that's okay. Ya, kita bisa katakan ini sebagai argumen karena eh, tidak hanya claim, tapi juga ada reason dan juga ada evidence, ya. Oke, nah ini yang dimaksud dengan counter argumen. Jadi tadi ada argumen, kalau dibantah itu disebut dengan counter argumen. Nah, terkadang eh, setelah di counter argumennya itu kembali lagi ke kita. Nah, itu disebut dengan rebuttal of argument. Ya, jadi counter argumen yang kedua gitu ya. So in our example, argument is the weaker one, and we can provide an easy rebuttal of its main claim. Ya, jadi dalam contoh ini, kalau kita membandingkan antara argumen pertama, ya, argumen one, and argumen two, ini kita bisa menyimpulkan bahwa argumen kedua ini eh, sangat lemah, ya, sangat lemah karena dia hanya relying on himself, ya, or herself, hanya mengandalkan dirinya sendiri sebagai evidence. Sedangkan di argumen pertama, ini evidence-nya ini sudah dari biro ini BMKG gitu ya. Dia di BMKG ini sudah melihat ya dengan alat-alatnya yang canggih bahwa ada em, approaching storm ini yang terdeteksi dalam radarnya. Nah, sedangkan ini argumen kedua ini hanya mengatakan, ya, buktinya ya saya bisa merasa ini, I can feel it in my bones. Ya, jadi kita bisa katakan argumen pertama jauh lebih kuat, sedangkan argumen kedua yang ini tadi eh, jauh lebih lemah. Ya, nah setelah itu kita kembali ke eh, mengkanter lagi argumen yang tadi. Nah, disebut dengan rebuttal of argument. Ya, the claim, I should not trust your advice. Nah, because, yeah, the reason is your bone-based weather forecasting is unreliable. The evidence is you have mentioned feeling it in your bones
10 times this month, and you were wrong every time. Ya, jadi em, ini ya dia mengkanter lagi atau rebuttal dari argumen yang kedua. Ya, ini mengatakan bahwa saya nggak percaya lagi deh, harus, saya seharusnya nggak percaya lagi dengan saranmu. Nah, itu klaimnya. The reason, alasannya adalah em, ini weather forecasting yang berbasis tulang yang kamu miliki itu tidak bisa dipercaya. It's unreliable, ya. Nah, buktinya di evidence this, kamu sudah mengatakan hal serupa 10 kali dalam bulan ini dan semuanya itu salah. Tidak ada yang benar. Nah, jadi ini adalah bentuk rebuttal ya atau counter kedua gitu dari sebuah argumen. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, in our daily life, we we usually do this. Ya, we usually argue with our other people. Ya, kita biasa beradu argumen dengan orang lain. Kita menyatakan satu argumen, kemudian di-counter oleh orang lain, kemudian kita meng-counter lagi atau rebuttal lagi argumen orang tersebut. Nah, jadi em, intinya adalah argumen itu tidak hanya sesederhana pendapat saja, tidak hanya sesederhana klaim saja, ya. Karena kalau dia hanya klaim, ya itu hanya klaim saja, bukan argumen. Tapi kalau kita ingin menjadikannya argumen, maka klaim itu harus didukung oleh paling tidak ada reason, ya, paling tidak ada alasan. Kemudian, kalau kita ingin membuat argumen yang lebih strong, yang lebih kuat, ya kita bisa menambahkan evidence, bukti, ya. Jadi ada claim, eh, kemudian diikuti oleh reason dan juga evidence. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini. So, according to Hills, 20, 2011, yeah, an academic argument is made up of three components. Yeah, including claim plus premise plus attempt to persuade. Ya, jadi menurut Hills tahun 2011, ya, argumen akademik, argumen yang sifatnya akademik itu dibangun dari tiga komponen. Yang pertama ada claim, yang kemudian ditambahkan dengan premise, dan juga ditambah dengan attempt to persuade. Itulah yang dikatakan argumen. Ini menurut Hills ya. Jadi, argumen itu tidak hanya klaim, tapi ada premise dan juga ada upaya untuk persuade gitu ya, untuk mengajak. Nah, sekarang kita lihat nih, komponennya apa saja sih? Tadi kita sempat bahas ada claim, ada reason, ada evidence. Nah, sekarang kita lihat, claim itu apa? Ya, the claim is the point that the other is trying to make. They are asserting something that they are then going to try and back up in the rest of the argument. Ya, jadi klaim itu adalah poin yang ingin disampaikan oleh penulis ya, because this is a critical reading course ya. Jadi we talk about author ya, not the speaker. Ya, the claim is the point that the other is trying to make. Jadi itu adalah poin yang ingin disampaikan ya. Bisa kita katakan pendapat ya. Nah, tapi pendapat itu memerlukan eh, dukungan gitu ya, memerlukan reason dan juga evidence. Nah, itu yang dimaksud dengan claim. Sedangkan premise, ya, premises are the reasons and evidence the other is using to justify a claim.
Ya, jadi sederhananya, premise itu adalah reasons ya, alasan-alasan dan juga evidence, bukti yang mana digunakan oleh penulis untuk membenarkan klaimnya. Nah, a premise is something that the other believes to be true, either because they suggest it is uncontested knowledge or because it is contested yet persuasive knowledge. Nah, jadi premis ini adalah sesuatu yang dipercaya oleh penulis, ya, entah itu karena itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak terbantahkan, ya, atau itu masih terbantahkan atau masih diragukan, tapi kita menggunakannya dengan bahasa persuasif gitu ya, atau pengetahuan yang bersifatnya persuasif. Nah, ini kalau kita kembalikan dengan argumen two tadi ya, atau argumen yang kedua, itu dia menyatakan ya tidak usah ragu untuk membawa, nggak usah bawa payung ya, karena saya rasa ini cuacanya atau awan-awannya ini akan segera hilang. Ya, itu karena evidence-nya adalah saya merasakan ini di tulangku. Menurut tulangku, ini cuacanya akan cerah kembali. Nah, inilah yang dimaksud eh, contested, ya, yet persuasive knowledge. Jadi, ini masih diragukan, tapi ya dia mencoba untuk persuasif, ya, mencoba untuk meyakinkan eh, orang yang memberikan argumen pertama tadi. Nah, ini premis. Jadi, dalam argumen itu ada dua hal. Argumen tersusun dari dua hal, yaitu claim dan premise. Premise-nya itu bisa berupa reasons atau evidence, atau bisa keduanya ya, bisa reason dan evidence. Oke. Nah, so take the following premise. Nih, coba kita lihat nih ya dalam kalimat ini. Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome 21, which occurs when the chromosome fails to separate during egg or sperm production. Nah, ini. So this is a known fact and can therefore be used to support a claim. Nah, jadi ini, premis ini adalah fakta, ya. Ini fakta. Sesuatu yang bisa kita jadikan evidence, bisa kita jadikan bukti dalam argumen. Nah, ini ya. Jadi fakta ini bisa digunakan untuk support a claim seperti di bawah ini. Nih ya. Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome 21, which occurs when the chromosome fails to separate during egg or sperm production. Actions during pregnancy cannot have contributed to incidences of the syndrome. Nah, ini adalah klaimnya. Jadi klaimnya adalah actions during pregnancy cannot have contributed to incidence of the syndrome. It is because, nah, ini alasannya ini ya. Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome and so on. Ya, jadi dalam satu paragraf itu bisa mencerminkan argumen ya. Di dalam argumennya itu ya ada klaimnya, ada juga premisnya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan premise indicator. Nah, according to Clave, 2023, there are several common premise indicators as in the table below. Ya, jadi menurut Clave ini di tahun 2023 dia menyatakan bahwa ada beberapa indikator-indikator premis yang umumnya digunakan. Nah, indikator premis ini kita lihat lagi ya. Jadi premis itu kan evidence and reason. Ya, makanya di sini kalau kita lihat di indikator-indikator ini cenderung menunjukkan
kata-kata yang atau frasa yang menunjukkan alasan ya. Like since, because, for, as, given that, seeing that, for the reason that, is shown by the fact that. Ini menunjukkan eh ke kata atau kalimat selanjutnya itu sudah tergambarkan, oh ini adalah alasan ya, menunjukkan reasons atau menunjukkan evidence ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. For example, nih argumennya, public libraries should be funded in every community because they provide learning resources for all ages and provide safe spaces for people to read, study, and gather. Ya, di sini klaimnya adalah public libraries should be funded in every community. Nah, itu klaimnya. Kemudian didukung oleh reasons. Ya, ini premise one, because they provide learning resources for all ages. Ya, kemudian diikuti oleh premis kedua, ya, di alasan yang kedua. And provide safe spaces for people to read, study, and gather. Ya, jadi dalam satu argumen ini terdiri dari claim dan juga premis. Nah, premisnya di sini ada dua. Ya, so dalam satu argumen atau dalam satu claim itu bisa memiliki beberapa premis, ya, seperti itu. Di semakin banyak reasons dan juga semakin banyak evidence-nya, yaitu semakin strong argumennya. Oke, another example. Nih, it's not going to rain soon. Oke, ini adalah claim ya. Kemudian kita lihat di sini ada dua premisnya. Premis pertama adalah the barometer's display doesn't indicate any storms coming. Ya. Kemudian the second premise atau premis kedua, Mary, the meteorologist, says it's not going to rain soon. Oke, menarik ya. Jadi di sini klaimnya adalah it's not going to rain soon. Because the barometer's display doesn't indicate any storms. And Mary, the meteorologist, says it's not going to rain soon. Ya, jadi ini argumen yang didukung oleh, yang klaimnya didukung oleh reason dan juga evidence yang kuat. Ya, reasons-nya di sini ada Mary, seorang ahli meteorologi, ya mengatakan ini tidak akan hujan. Kemudian didukung oleh evidence, ya bukti, bukti nyata, real evidence bahwa nih barometernya tidak menunjukkan bahwa adanya atau tidak mengindikasikan adanya storms coming. Oke, jadi seperti itu cara kita menganalisis atau menelaah atau mengembangkan sebuah klaim menjadi argumen. Oke. Selanjutnya, the validity of arguments. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya kita memvalidasi ya atau menelaah bahwa argumen ini strength atau tidak? Argumen ini kuat atau tidak? Ya, tentu dalam menganalisis validitas suatu argumen, ya, itu memerlukan pengujian secara kritis, ya. So it is the process of critically examining an argument to determine whether the reasoning is logical and the evidence is relevant and sufficient to support the claim being made. Ya, of course, kalau kita ingin menelaah satu argumen, ya kita harus melihat bahwa apakah ini logis. Kita harus menguji dulu, apakah ini logis atau tidak. Kemudian kita lihat
apakah evidence-nya ini ya benar-benar real dan juga relevan untuk mendukung ini klaimnya atau tidak, ya. Jadi eh, kalau kita melihat lagi sama ya tadi di argumen pertama dan yang kedua, argumen pertama bilang em, jangan lupa untuk bawa payung atau menyiapkan payung, siapkan payung ya. Sedangkan argumen yang kedua itu menyatakan ya nggak usah khawatir, tidak usah bawa payung. Nah, tapi kita lihat ternyata argumen kedua ini cenderung lebih lemah karena eh, alasan dan buktinya itu tidak logis, ya, nonsens, tidak masuk akal. Oke, dibandingkan dengan argumen pertama, ya, yang alasannya itu em, sudah ada bukti ya dari BMKG ya yang menunjukkan bahwa ada storm approaching. Ya, yang menunjukkan yang mana kalau ada storm approaching itu ya berarti eh akan turun hujan. Seperti itu. Oke. Wow, I think that's all ya for this part. Now, it's time to do your assignment ya. Jadi nanti akan ada tugas ya. Adapun tugasnya itu adalah menganalisis argumen dalam artikel ilmiah. Okay, so that's all. Thank you very much for your attentive listening. And yep, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.